Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Pagi Bapak. Bertemu melanjutkan di mata kuliah seni tari dan drama. Pada pertemuan hari ini, Ibu ya, saya melanjutkan dulu mengenai konsep tata rias dan busana dalam tari. Nah, kemarin kan saya menyampaikan ya bahwa salah satu unsur pembentuk dalam tari itu ada tata rias dan busana gitu. Nah, mungkin secara praktik ya Ibu sudah memahami gitu kan, kalau dalam pertunjukan tari itu ya biasanya di rias gitu kan, menggunakan kostum gitu. Nah, tapi sesungguhnya ini bagaimana tata rias dan busana dalam tari ya, dan untuk anak itu seperti apa sih? Oke ya, ini saya singkat saja ya biar nanti banyak diskusinya gitu. Nah, Ibu, nih. Nah, tata rias dalam tari ini tidak hanya berfokus pada wajah ya Ibu ya. Tidak hanya berfokus pada wajah, tetapi keseluruhan tampilan penari dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki untuk memperindah tampilan penari. Nah, ilustrasinya ada gambar di sini dulu. Nah, di sini Ibu bisa menonton ya. Ada orang-orang yang pakai seperti hiasan kepala kan ini. Nah, seperti hiasan kepala, warnanya hitam ya, seperti tanduk. Kemudian wajahnya itu ya dirias seperti apa itu ya? Mungkin menimbulkan kesan aneh atau mungkin unik atau mungkin medeni gitu kan, atau mungkin jelek. Nah, itu. Kemudian juga pakai kostum seperti rumbai-rumbai. Nah, tampilannya ini sangat berbeda dengan orang-orang di belakangnya yang pakai baju kaos merah ini ya. Tampilannya sangat berbeda itu. Nah, dari tampilan ini Ibu tentu sudah bisa membedakan ini mana yang sebagai penari, mana yang bukan penari. Dari tampilan awalnya saja lah ini kita sudah bisa membedakan. Kemudian tentu Ibu berpikir, nah ini mungkin penari-penari ini membawakan tari dengan tema hewan bertanduk. Kenapa? Nah, ini karena pakai penutup kepala atau pakai hiasan kepala ini seperti tanduk. Nah, hewan bertanduk, misal mungkin bisa kerbau ya, bisa sapi, atau mungkin kambing, atau mungkin banteng gitu ya. Intinya hewan bertanduk gitu. Tidak mungkin kita berpikir hewan-hewan seperti gajah, harimau gitu kan, buaya gitu, hewan-hewan yang tidak memiliki tanduk. Tidak mungkin kita berpikir begitu. Pasti kita membayangkannya hewan-hewan yang memiliki tanduk, karena di sini ada gambarannya ya, ada simbolnya. Nah, kemudian bagian wajah kenapa dirias seperti ini ya, itu kok menakutkan gitu ya, dan jelek gitu. Nah, ya karena memang penari ini membawakan karakter bukan manusia ya, yang bukan manusia, karakter hewan. Ya maka tampilannya harus berbeda dengan tampilan yang menampilkan karakter manusia. Nah, ya maka dibuat seperti itu wajahnya. Entah mungkin menimbulkan persepsi jelek atau aneh ya, atau medeni ya, itu kan tidak masalah ya, tetapi ini berarti berhasil membedakan antara karakter manusia dengan yang karakter bukan manusia. Dan kemudian ini pakai mungkin seperti menggambarkan seperti kulit atau bulu ya, itu ya, menggunakan kostum yang seperti itu. Nah, Ibu-ibu, inilah ya ilustrasi yang menunjukkan bagaimana penggunaan tata rias dalam tari.
dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki untuk memperindah tampilan penari. Jadi yang dimaksud dengan memperindah tampilan penari itu bukan membuat penari menjadi cantik atau menjadi tampan, ya tidak begitu, tidak hanya begitu, tetapi membuat penari ini ya tampilannya ini sesuai dengan tema dan isi tarinya. Nah, kalau memang menceritakan atau membawakan karakter manusia, ya maka dibuat yang cantik atau tampan gitu kan. Nah, kalau menampilkan karakter non manusia, contohnya begini, hebat, ya maka harus berbeda dengan manusia ya. Ini artinya inilah yang sudah kita pahami gitu ya, memperindah tampilan penari sesuai dengan tema dan isi tarinya. Kemudian ini tujuan rias tari. Nah, yang pertama ini yang memperindah tampilan penari sudah saya jelaskan. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri penari. Nah, mungkin ibu-ibu sering ya nonton kalau anak-anak setelah pertunjukan, setelah tampil, kemudian tidak mau segera ganti, gitu kan? Ya, nggak mau segera ganti baju, nggak mau segera bersih-bersih mukanya, gitu. Ya udah masih mau dipakai terus ya buat foto, gitu kan? Nah, dipakai sampai mungkin sore, sampai kesel lah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang tata rias tari ini memberikan efek pada anak ya, terutama gitu, pada penari ya, menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih senang, menjadi lebih semangat untuk tampil. Nah, daripada mungkin tidak menggunakan rias dan busana yang sesuai kan gitu. Dan kemudian yang ketiga ini meningkatkan atensi penonton. Jadi juga mempunyai pengaruh terhadap penonton. Yang nonton lebih senang, ya lebih tertarik gitu. Nah, ketika anak-anak ini dirias yang cantik-cantik, yang ganteng, atau mungkin yang lucu-lucu ya, karena mereka jadi tokoh-tokoh hewan misalnya gitu. Nah, penonton secara langsung ya pasti akan mendokumentasikan gitu, baik dalam bentuk foto maupun video gitu kan. Nah, dan sudah pasti akan lebih fokus untuk menonton gitu. Karena apa? Karena tampilannya sudah bagus dulu gitu kan. Nah, menarik dulu ini gitu. Nah, maka kemudian penonton menjadi lebih antusias ya, untuk melihat. Ilustrasinya ini Ibu ada foto yang saya tampilkan di sini, ada 2 orang berpenampilan seperti ini. Misalkan Ibu menghadiri sebuah acara ya, misalnya kondangan atau resepsi pernikahan gitu misalnya. Kemudian di antara tamu-tamu tersebut ada 2 orang yang berpenampilan seperti ini. Kemudian menjadi respon para tamu. Nah, pastikan langsung memperhatikan kan. Nah, itu siapa itu, mau apa gitu kan. Nah, bahkan mungkin kan ngomong sama tamunya, ada itu, ada penari, itu ada orang mau apa gitu. Nah, awalnya kan mungkin begitu. Kemudian 2 orang ini berjalan ke depan panggung misalnya. Apa dilakukan oleh penonton? Mengikuti. Kan. Ini mau apa sih? Nah, mengikuti kan. Apalagi dikenalkan sama MC-nya. Pertunjukan tari ini, wah langsung kan siap-siap mau nonton. Kemudian ketika tampil membawakan tariannya, apa yang dilakukan? Foto, video, kan gitu, atau hanya menonton, ya nantinya itu. Kemudian setelah selesai, apa yang kemudian dilakukan? Mendekati penari ini, lalu minta foto, kan? Bisa juga diajak ngobrol, ini siapa, dari mana, tadi nari apa, gitu. Nah, artinya apapun yang dilakukan oleh 2 orang ini akan menjadi perhatian dari penonton. Dan penonton akan merespon ya dengan apapun, baik itu hanya melihat, mungkin membicarakan, meminta foto,
atau ngajak ngobrol kan gitu ya, responnya gitu. Nah, karena apa ya, karena tampilannya sudah menarik dulu, tidak dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Kan nggak ada orang yang sehari-harinya berpenampilan seperti ini, kan nggak ada kan. Sehingga ketika ada tampilan begini ya, menjadi pusat perhatian gitu kan. Berbeda respon ibu terhadap tamu-tamu yang lain. Nah, meskipun tamu yang lain itu juga ada tamu-tamu yang lain tidak kenal gitu kan, tapi karena tampilannya biasa ya, tampilan sehari-hari itu, sehingga tidak mempengaruhi atensi kita gitu ya. Oh ya, tamu biasa gitu kan, nggak kenal ya sudah nggak kenal gitu. Kecuali orang terkenal ya, atau pejabat publik misalnya gitu. Nah, jadilah pusat perhatian. Tapi kalau enggak, ya enggak kan, biasa gitu. Nah, tapi dua orang ini berpenampilan semacam ini ya, nah meskipun mereka bukan orang terkenal, tapi mereka kemudian menjadi pusat perhatian. Karena apa ya? Karena tampilannya itu. Nah, maka ketika dalam pertunjukan ya, dalam penampilan tari itu memang anak-anak perlu dirias yang sesuai dengan tema dan isi tarinya. Tampilannya sing apik sih, gitu kan, yang bagus dulu. Nanti penonton pasti akan lebih tertarik. Nah, kemudian ini ya Ibu, ada 3 aspek ya, dalam tata rias tari. Jadi tidak hanya wajah saja gitu kan. Memang sekarang kalau tata rias itu lebih banyak dipahami di bagian wajah ya gitu. Padahal tidak hanya itu ya, tata rias tari itu mencakup tata rias rambut, wajah, dan juga busana. Nah, kemudian ini rias rambut. Rias rambut itu ya intinya segala usaha yang dilakukan pada bagian rambut. Nah, intinya itu. Nah, ini gambar-gambar yang saya tampilkan ini contoh-contoh rias rambut tradisi. Nah, contoh rias rambut tradisi, misalnya ini ya, nah, yang digunakan oleh wanita, sanggul atau gelung. Kemudian yang sebelah kanan ini yang namanya irah-irahan. Itu yang biasa dipakai di tari klasik maupun wayang wong. Kemudian yang bagian bawah ini yang namanya udeng atau iket yang digunakan oleh laki-laki. Nah, ini beberapa contoh rias rambut tradisi. Tetapi ibu-ibu, tata rias tari untuk anak ya, untuk di PAUD itu tidak harus menggunakan tata rias tradisi. Jadi tidak harus menggunakan tata rias rambut semacam ini, tidak harus pakai sanggul, nggak harus pakai ikat atau blangkon gitu. Bisa menggunakan apapun. Misalnya pakai topi ya boleh, pakai peci ya boleh, pakai kerudung, atau mungkin rambutnya diurai, dikepang, dicepit gitu. Nah, bahkan misalnya ibu membuat tari, kemudian penarinya itu pakai helm, ya boleh. Ya, misalnya ibu membuat tari dengan tema keselamatan berkendara. Ceritanya anak-anak sedang naik sepeda, lalu narinya pakai helm. Ya boleh, karena memang itu tema dan cerita tarinya begitu. Ya. Jadi bisa menggunakan apapun. Selama itu digunakan untuk keperluan tari, ya itulah yang disebut dengan tata rias tari. Gitu ya. Nah, boleh ya ibu-ibu pakai topi, itu ya boleh. Siapa nggak boleh kan? Memang itu keperluannya untuk tari, temanya itu, ceritanya itu. Ya, jadi tidak harus menggunakan tata rias rambut atau tidak harus menggunakan tata rias wajah dan busana tradisi. Bebas sesuai dengan kreativitas penata tari. Kemudian rias wajah. Nah, kalau ini kan sudah setiap hari juga kan ibu-ibu gunakan gitu.
kalau mau ke sekolah, mau ngajar kan, nah, meskipun mungkin hanya pakai bedak ya, atau mungkin hanya flawless ya, tipis-tipis, nah, tapi kan riasan. Nah, yang biasa ibu-ibu lakukan setiap hari itu disebut dengan tata rias korektif ya, yaitu rias sehari-hari yang berfungsi untuk menguatkan garis-garis wajah. Tetapi tata rias sehari-hari dengan tata rias untuk pertunjukan tari itu mempunyai perbedaan, Ibu. Ya. Memang tata rias untuk pertunjukan tari itu harus lebih tebal dari tata rias sehari-hari. Contohnya gambar yang tengah ini. Nah, harus lebih tebal. Kenapa? Agar karakternya bisa lebih terlihat atau lebih muncul. Kemudian yang kedua, penonton itu melihat atau menonton dari jarak yang mungkin cukup jauh. Sehingga memang harus lebih tebal dari riasan sehari-hari. Nah, biar jelas. Nah, di make up korektif pertunjukan ini, Ibu, misalnya gambar yang tengah ini ya, yang saya tunjukkan ini memang berfungsi untuk memperkuat, menegaskan garis-garis wajah. Contohnya misalnya ini bagian alis. Nah, ini kan garisnya menjadi lebih jelas, bentuknya menjadi lebih jelas seperti apa, karena ditebalkan. Kemudian warnanya, nah, ya ditebalkan, bentuknya, garisnya, warnanya menjadi lebih tebal. Kemudian garis mata, eyeliner, nah, pakai eyeliner biar garis matanya menjadi lebih jelas, menjadi lebih tajam. Lalu memakai bulu mata tambahan ya, nah, biar lebih lebat, lebih lentik, gitu, terlihat lebih cantik. Lalu pakai eyeshadow, kemudian pakai blush on atau pemerah pipi, gitu kan. Nah, kemudian pakai lipstick. Biar garis bibirnya menjadi lebih jelas, pakai bayangan hidung biar bentuk hidungnya juga menjadi lebih tegas gitu. Nah, inilah contoh dari make up korektif ya yang diterapkan pada pertunjukan sehingga menghasilkan tampilan yang lebih cantik atau lebih tampan gitu, karena menampilkan karakter manusia. Tapi kalau menampilkan karakter non manusia, misalnya di gambar yang kiri dan kanan ini, ya maka bebas ya. Nah, make up-nya malah justru tidak boleh cantik atau tampan ya, tentu sesuai dengan karakternya gitu. Misalnya ini yang sebelah kiri jadi tumbuhan misalnya. Nah, ini. Atau yang kanan ini jadi apa ini ya? Entah ini jadi setan atau buto atau jadi tokoh-tokoh fiktif. Nah, ini kan menakutkan gitu kan, tidak sama seperti tampilan manusia gitu. Nah, ini ya. Ini contoh-contoh rias wajah untuk tari. Ya, jadi kalau misalnya menampilkan tokoh siapa, kancil misalnya, kancil atau monyet atau mungkin harimau ya, atau tokoh-tokoh binatang gitu kan. Nah, ya maka perlu dirias agar memang menunjukkan bahwa itu adalah tokoh binatang gitu. Tapi kalau jadi manusia, jadi Pak Tani ya maka bisa dirias yang ganteng gitu kan ya, yang sesuai ya tampilan Pak Tani itu seperti apa gitu. Nah, ini Ibu ya, ada 3 bentuk rias wajah. Ini ada rias korektif, kemudian rias karakter, itu memunculkan karakter tertentu, misalnya karakter wayang, karakter usia ya, misalnya jadi orang tua gitu kan, atau jadi kakek-kakek misalnya gitu. Lalu rias bangsa ya, atau rias luka. Kalau untuk rias fantasi ini untuk menampilkan tokoh-tokoh fiktif, kemudian menampilkan hewan maupun tumbuhan maupun benda-benda yang lain. Itu rias fantasi. Kemudian yang ketiga ini adalah rias busana. Nah, busana atau istilah terkenal dengan istilah kostum. Nah, ini intinya adalah segala sandangan
atau pakaian yang dikenakan untuk keperluan tari. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya di awal, intinya jika itu untuk keperluan tari, untuk pertunjukan tari, yaitu disebut dengan tata rias tari. Sama ya Ibu, bahwa busana atau kostum dalam tari itu juga tidak harus menggunakan kostum tradisi. Misalnya apa? Pakai jari, pakai kebaya, surjan, lurik, itu pakai kemben atau mekah. Tidak harus begitu, ya. Tidak harus. Kalau memang ibu-ibu menampilkan tari dengan tema tradisi daerah setempat, ya silahkan menggunakan kostum-kostum tradisi ya, yang menunjukkan ciri khas dari tradisi daerahnya, itu boleh. Tapi kalau yang ditampilkan adalah cerita-cerita umum sehari-hari, ya disesuaikan saja, tidak harus pakai jari, tidak harus pakai surjan. Nah, misalnya tadi ibu-ibu membuat tari tentang sepeda ya, anak-anak yang sedang bersepeda. Nah, apa pakainya? Ya pakai kaos, misalnya pakai celana panjang, kemudian pakai sepatu, pakai topi gitu. Ya boleh gitu kan. Nah, atau misalnya menceritakan tentang anak sekolah, pakai seragam sekolah, bawa tas, itu. Ya boleh ya. Jadi boleh-boleh saja pakai kostumnya itu seragam sekolah gitu kan. Ya kalau memang menceritakan tentang anak sekolah gimana? Ya tidak apa-apa kan gitu. Nah, memang begitu ceritanya. Nah, malah aneh kalau misalnya ibu-ibu membuat tari tentang bermain layang-layang misalnya ya. Tari tentang bermain layang-layang tapi pakainya jarinya rapet, pakai sendal selop, itu pakai kebaya. Belum malah tidak nyambung tuh gitu. Wong main layang-layang tuh harus lari-lari, lah kok malah pakai jari, pakai selop yang buat jalan aja harus pelan-pelan, susah gitu kan. Nah malah jadi nggak nyambung. Ketika bermain kira-kira pakai apa yang yang sesuai gitu kan? Ya itu yang ditampilkan. Okay. Atau misalnya ibu-ibu membuat tari tentang hujan. Ceritanya anak-anak yang sedang bermain hujan-hujanan. Lalu tampilannya pakai apa? Pakai sepatu boot, pakai jas hujan, bawa payung, gitu. Ya boleh kan? Ya memang itu yang sesuai kan seperti itu. Nah, main hujan-hujanan pakai apa? Pakai jas hujan ya boleh gitu ya. Jangan terus kok nganu ya Pak ya, aneh loh. Anehnya gimana? Memang itu ceritanya begitu kok. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal kan, nari pakai helm ya boleh-boleh saja, ngapain nggak boleh. Intinya tadi ya saya sampaikan lagi bahwa harus menyesuaikan dengan tema dan isi tarinya. Kemudian baik tata rias rambut, wajah, dan busana itu tidak harus menggunakan tradisi. Kalau temanya tradisi, sesuaikan dengan ciri daerah setempat. Kalau temanya bebas kehidupan anak sehari-hari, misalnya, ya sesuaikan. Gitu. Begitu ya, ibu semuanya. Nah, kemudian untuk satu lagi ini untuk rias wajah ini. Tentu ya saya sarankan ibu-ibu untuk menggunakan alat-alat make up yang umum yang biasa digunakan sehari-hari. Itu untuk anak aman ya, untuk anak aman karena memang ada beberapa alat make up itu yang dibuat secara khusus ya. Nah, mungkin kalau ibu-ibu tahu bahan pembuatannya itu akan kaget gitu ya. Dan itu memang biasa digunakan oleh penari-penari tradisi maupun penari-penari kerakyatan ya, penari panggungan itu biasa digunakan itu. Tapi kalau untuk anak tidak saya rekomendasikan ya. Kalau untuk anak pakai saja alat-alat make up yang umum atau yang biasa kita gunakan ya. Pakai bedak itu juga sudah bagus ya, sudah aman lah. Itu pakai pensil warna, pensil alis, pakai lipstick itu aman ya.
aman bagi anak. Tentunya kan itu tidak setiap hari digunakan, kan? Dan juga digunakan dengan intensitas yang wajar, ya, artinya ya tidak kemudian pandel banget gitu kan, atau tidak digunakan yang terus menerus kan begitu. Oke, baik itu ya ibu-ibu tentang tata rias dan busana dalam tari. Nah tadi simpulannya saya sampaikan ya begitu. Nah oke, waktunya sangat cukup ya, mungkin 15 menitan lah untuk kita diskusi ngobrol ya. Silakan ibu, mungkin yang mau ditanyakan atau disampaikan, diceritakan boleh ya, tidak harus tanya, menceritakan pengalamannya juga boleh. Silakan, monggo. Monggo ibu-ibu, nah mungkin kalau mau ditulis di chat ya tidak apa-apa gitu kan ya. Bu Rifda, monggo Bu Rifda. Baik Pak, terima kasih. Mau tanya untuk tata rias kaitannya dengan anak-anak usia dini Pak. Bapak ada rekomendasi itu nggak ya Pak, cat wajah yang mereknya itu memang aman untuk kulit wajah anak, karena kan kulit wajah anak itu lebih sensitif daripada kulit wajah dewasa, sementara merek-merek yang beredar di sekitar kita kan kebanyakan memang diperuntukkan untuk usia dewasa gitu Pak. Kebetulan kan kami sebentar lagi mau ada kegiatan pelepasan, mungkin teman-teman yang lain juga membutuhkan rekomendasi ini, karena sekarang kan tari-tarian itu biasanya memang jadi kayak lebih bold dengan adanya riasan yang melukis di wajah gitu loh Pak. Betul. Terima kasih. Sama-sama Bu. Wah, oke ya ini Bu Rifda, keren ya Bu ya. Kalau merek, waduh apa ya Bu ya, saya tuh lupa ya Bu, tidak mencatat gitu ya. Sama saya cari aja ya Bu ya di Google gitu. Cuman memang yang disampaikan Bu Rifda sudah betul ya Bu ya. Untuk kalau misalnya kita mau membuat rias fantasi gitu, misalnya mau jadi ponokawan, misalnya kan Semar Garing Betul Bagong, atau jadi hewan, atau misalnya jadi tumbuhan, di wajah yang aman kita pakai face painting Bu. Memang betul itu Bu ya. Nah itu lebih mudah juga penggunaannya, kemudian aman ya, lembut juga. Hanya memang kekurangannya Bu, kalau face painting itu dia mudah luntur. Jadi misalnya kesenggol dikit gitu aja ya. Nah itu bisa mudah luntur, atau misalnya kena keringatnya anak gitu ya. Nah itu mudah luntur. Maka kalau ibu-ibu pakai face painting, anak-anak harus diberitahu kalau misalnya gatal atau misalnya keringetan, jangan langsung dilap gitu atau diusap, tapi ngomong sama ibu atau sama orang tua ya, nanti ditutul-tutul aja itu ya. Karena kalau kegeser gini aja itu udah kan sudah luntur gitu ya. Nah, memang penggunaannya mudah sih ya, tinggal dioleskan saja gitu. Tapi itu tadi mudah luntur, kemudian warnanya juga memang kurang terang gitu untuk face painting. Nah, kalau untuk merek, mereknya apa Ibu ya? Sama saya cari lah Bu, mungkin Ibu juga bisa nyari gitu. Soalnya udah lama nih gue nggak pakai face painting ya. Nah,
Soalnya kadang gini Pak, maaf saya menambahkan, karena kadang ada kita misalnya pakai merek A gitu ya, di anak yang satu itu nggak apa-apa, tapi di anak yang lain itu mungkin dia wajahnya lebih sensitif gitu Pak, jadi ya ada dia nggak nyaman gitu loh, jadinya kan malah kita masa bikin nggak nyaman anak wong Ya, betul, dia betul. mau happy di atas panggung seperti itu. Betul Bu. Nah, itu memang kasuistik ya Bu ya, artinya tidak semuanya ya. Alhamdulillah sepengalaman saya itu tidak ada anak yang memang alergi terhadap alat-alat tertentu gitu kan. Nah, karena memang namanya face painting itu ya memang sudah untuk anak. Cuman memang kita perlu berhati-hati gitu. Kalau yang pernah saya pakai itu ya contohnya ya kayak Viva gitu Bu, itu kan yang sudah murah meriah dan ya lumayan lah dipakai bagus gitu. Terus ini saya nemu ini Bu ya di Shopee ini ada merek baru, saya juga baru tahu ini ada merek Senazaru. Nah, ini merek apa lagi? Senazaru Face Body Painting. Nah itu. Tapi ya mahal juga sih Bu kayaknya ini ya. Itu. Nah, mungkin ibu-ibu ada rekomendasi make up kan yang terbaru pakai make up gitu kan. Nah ini misalnya apa ini di chat ini. Nah ini Ibu Rani gitu pakai Viva. Nah ini Viva itu sudah murah meriah bagus gitu ya. Rani itu juga bisa ya kayaknya ya, ada itu Rani. Terus apalagi itu Sari Ayu masih ada nggak ya itu ya. Nah ya itu sih Bu ya. Kalau insya Allah ya Bu ya, insya Allah menurut saya kalau itu memang face painting ya, insya Allah masih aman pada anak. Nah kita pakai tipis-tipis aja. Atau misalnya Bu, alternatifnya kalau memang anak sensitif terhadap make up, kita bisa pakai topeng Ibu. Nah misalnya Ibu mau menampilkan tokoh buaya misalnya atau kancil ya. Nah khawatir nih, nah kita pakai topeng aja. Pakaikan topeng, mau topeng dari kertas, dari kayu, atau dari sponati, monggo ya sama. Kalau misalnya topeng dari kertas kok kaku misalnya ya, dia pakai yang dari sponati gitu. Hanya memang kekurangannya kan kalau pakai topeng itu satu, kalau misalnya berbicara mungkin agak terhalang ya sama topengnya gitu, atau mungkin juga agak pengap mungkin kalau pakai full topeng. Tapi itu bisa jadi alternatif ya. Kalau Ibu menampilkan karakter-karakter fantasi non manusia bisa pakai topeng gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bunda Rani. Sami-sami Bu Rida nih apa ini Cushion Baby ya, Latulip. Nah ya udah itu ya. Kira-kira itu baik. Itu nggih. Kemudian ini dari chat ini Bu Rizky, membuat anak merasa nyaman dengan dia anak yang tidak nyaman malah nangis. Gitu. Mungkin menangisnya mungkin karena alatnya Bu ya, bisa mungkin alatnya mungkin sakit kan. Kalau misalnya kita pakai pensil alis terus tidak nggak tajam ya, itu kan nanti kena kayunya kadang sakit juga bisa gitu, atau mungkin memang kulitnya ada luka itu bisa itu. Kemudian misalnya suasananya mungkin gerah gitu. Nah ya itu Bu, Ibu bisa menggunakan lagi ya alat-alat yang memang lebih lembut gitu, misalnya pakai face painting, atau misalnya pakai eyeliner cair misalnya. Hanya hati-hati Bu, kalau pakai eyeliner cair itu diusahakan sekali gores, tipis tapi sekali gores. Karena kalau bleber itu nanti menghapusnya juga agak susah ya, harus nanti foundation lagi dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau pakai eyeliner cair memang lebih lembut ya, lebih lembut dan adem daripada pakai pensil alis itu. Terus juga bisa pakai pensil alis yang empuk. Nah yang empuk itu kayak merek apa saya juga lupa tuh, cuman ada ya. Kalau Viva itu Atos itu bahkan murah ya, itu memang agak Atos gitu kan. Terus juga mungkin ketika jari ya Bu ya, atau pakai jari misalnya enggak usah terlalu kencang ya, yang penting jari tersebut nempel kemudian tidak melotrok ya, atau tidak lepas. Bisa juga mungkin dikuatkan dengan peniti gitu. Nah misalnya pun pakai kendit atau stagen ya, tidak perlu kemudian kencang banget gitu, tidak. Nah atau misalnya tadi Bu, kalau memang
susah ya untuk dirias wajahnya, ya misalnya itu pakai topeng gitu kan, atau malah nggak dirias saja juga tidak apa-apa sih Bu ya. Kalau untuk kepentingan pertunjukan di sekolah gitu, misalnya anak kok tidak mau pakai riasan wajah, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya Bu ya. Kita bisa cari alternatif yang lain, bisa misal pakai topeng, atau kita tetap ya harus pakai kostum gitu, atau mungkin main di properti gitu ya. Nah itu bisa gitu. Begitu Bu Rizky gitu. Baik, terima kasih Bapak. Sami-sami Bu Rizky. Pakai angus ya bisa ini Bu. Nah, pakai langes ya, pakai angus dandang atau langes itu juga bisa sih ya gitu. Dan ya mungkin masih agak aman juga ya gitu. Itu bisa itu kalau yang hitam, dan itu malah pekat banget itu Bu. Jenengan ambil angusnya itu toh, atau langesnya itu dikeruk terus dikasih baby oil itu toh. Wah itu nanti warnanya bisa tambah pekat gitu Bu. Ya, tambah pekat dan menggunakannya bisa lebih lembut. Kalau langes asli kan kadang kan cuma bubuk itu ya. Nah itu dikasih baby oil ya, kasih minyak sedikit itu dia akan lebih lembut gitu dan digunakan lebih mudah. Gitu. Ya oke. Begitu Bu Rizky. Bu selanjutnya Ibu Kun Hayati, monggo Bu Kun. Ya Pak, ini cuma tadi mau perjelas tadi yang disampaikan bahwa untuk wajah tidak hanya fokus di wajah ya Pak ya, tapi seluruh tubuh dari ujung sampai ujung gitu ya Pak. Nah itu tidak ada batasan khusus toh Pak, itu maksud saya untuk propertinya itu tidak ada batasan khusus harus seperti ini itu tidak nih Pak, selama tidak mempersulit anak untuk berkreasi gitu nih Pak. Leres Bu ya. Jadi kalau ilmu tata rias Bu ya, dalam tari itu memang tidak hanya pada wajah saja, wajah salah satunya ya, kan ada rambut, ada wajah, dan ada kostum atau busana. Dan misalnya Ibu mau mengembangkan atau pakai busana yang pakai kostum yang mungkin macam-macam ya dikreasikan, boleh Bu, selama memang tadi satu tidak mengganggu gerakan anak ya, kemudian juga anak masih nyaman. Kalau misalnya pakai kostum terus kok berat gitu kan, nah itu kan kasihan juga anak. Boleh Bu, monggo ya. Kalau untuk tari-tari pendidikan ya di PAUD itu bebas Ibu ya. Ibu bisa mengkreasikan busana itu semacam apapun ya. Ibu bisa mengkreasikan topi misalnya, atau pakai apa ini Bu ya, semacam hiasan kepala mungkin dari kardus, atau mungkin dari kertas apa itu Bu, kertas krep atau kertas emas, boleh macam-macam itu sesuai dengan improvisasi atau kreativitas guru, ibu-ibu guru boleh gitu. Sama ini Pak, satu lagi Pak, seperti tadi disampaikan Bu Rifda kan, memang sebentar lagi kita ada pelepasan ya, pasti ada penampilan. Nah untuk penampilan ini kan kita melatih anak, sedangkan guru-guru itu tidak semua mempunyai kompetensi dalam tari, tapi setidaknya kan guru itu sudah tahu dulu apa yang mau diajarkan ke anak. Nah, kendala saya sendiri, saya pribadi Pak, saya kan tidak punya bakat untuk menari Pak. Jadi saya itu kaku kalau nari. Ada nggak Pak trik khusus biar agak pantas lah dilihat anak itu? Gimana caranya gitu Pak? Baik Bu, nggak apa-apa ya, walaupun misalnya memang nggak suka nari atau nggak bisa nari itu nggak masalah. Nah, ketika mengajarkan atau mempersiapkan untuk tampilan ya Bu ya, kita kan bisa Bu menampilkan video. Jadi misalnya Ibu mau menampilkan tari apa, tari semut misalnya. Nah, kita cari kan Bu, nah di YouTube tari semut, lalu kita setelkan ya setiap hari, mungkin 10 menit sebelum pembelajaran selesai kita latihan kan, anak disetelkan kemudian mengikuti. Nanti kan lama-lama juga anak kan hafal gitu. Dan Ibu kan tidak harus kemudian selalu memperagakan gitu. Tapi bisa juga gantian kan, misalnya ada gerakan yang belum jelas, nah baru kita detilkan gitu. Nah, itu disetelkan aja, kemudian sambil kita ajak anak untuk mengikuti menari bareng. Dan gerakan untuk anak kan juga tidak kemudian yang rumit-rumit ya Bu ya. Jadi misalnya Ibu kok kesusahan dengan geraknya gitu ya, diganti aja, nggak apa-apa sih Bu ya, diganti yang gampang-gampang aja ya.
yang Yeah. anak bisa mengikuti. Yeah. Intinya memang biar anak bisa mengikuti, biar anak senang, dan kemudian bisa memberikan kesempatan pada anak untuk tampil. Itu Bu. Terima kasih Pak. Nih, kami-kami Bu Kun. Tenang aja Bu Kun ya, nopo nggak usah khawatir, wah saya nggak bisa nari, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Terima kasih Bu Kun. Ada lagi kayaknya tadi yang raise hand. Monggo. Pakai kreolan. Nah, iya bisa. Kreolan itu kuat itu Bu. Cuman ya memang mahal ya Bu ya. Gitu. Yang kecil berapa mili itu aja sekarang kan udah 400 gitu kan. Cuman memang bagus itu Bu, pakai kreolan ya. Kan juga ada pilihan kecerahan juga dari 1W sampai 4W gitu. Bisa kita pilih itu, atau kalau mau pilih yang murah apa itu liquid foundationnya Viva itu murah itu Bu, cuma 8.000 gitu. Nah, itu murah gitu kan. Ada yang warnanya kuning langsat gitu kan. Cuman kalau pakai liquid foundation sedikit ya Bu ya, sedikit kemudian diratakan dulu karena itu dia cepat kering. Kalau langsung banyak nanti dia ndemblok di satu titik, yaitu nanti harus dihapus sedikit gitu. Kalau pakai kreolan kan pakai spon dikit tul kemudian diratakan, itu sudah bisa gitu. Oke. Bu Rani ini kayaknya memang sangat berpengalaman ya. Bu Rani pun Bu Rani. Bu Rani, halo Bu. Iya Pak. Oh iya, ini Bu Rani. Ya. Mungkin Bu cerita mungkin Bu. Make upin. Iya, saya itu sering make up kalau ada acara-acara misalkan karnaval, itu sering dimintain bantuan sama orang tua Pak. Nah terus juga saya sering make upin untuk acara-acara tertentu, misalkan ada hari Natal atau hari apapun lah kalau di gereja gitu. Makanya saya tahu ya. Ibu pakainya make upnya yang paletan atau pakai yang satuan itu Bu? Paletan juga punya, yang satuan juga punya Pak. Ya, kalau paletan kan memang kelebihannya kan sudah jadi satu ya Bu ya. Nah itu kan misalnya ya, beli paletan apa Bu sekarang yang paling murah itu apa Bu? Paletan sekarang yang 25.000 juga ada kok Pak. Nah itu kan paling cuma satu, paling cuma blush on aja 5 warna atau cuma mungkin eyeshadow saja kan. Maksudnya yang full kemarin saya apa itu foundation, bedak, kemudian ada shadow, lipstick, sampai apa itu ya, pokoknya yang komplit satu palet yang besar itu. Apa itu sekarang ya, kemarin saya beli itu 250 Pak, apa ya kemarin saya lupa. Nah itu Ibu tuh nanti di share ke grup. Nah kalau misalnya sekolah mau zaman itu satu palet itu Shopee sekalian. Jadi Ibu nggak usah beli persatuan gitu kan, itu sudah mulai dari foundation, kemudian ada bedak padat, lalu ada lipstick, ada eyeshadow ya Bu ya, biasanya itu ya. Nah itu sudah satu palet, ada yang palet kecil, ada yang palet besar itu. Nah, hanya nanti kita tinggal mungkin nambah di pensil alis misalnya atau kuas. Nah, kuasnya juga yang beli yang satu set gitu itu juga enak Ibu ya, dari yang kecil sampai yang besar. Nah itu sih apa tadi Bu Rani itu tadi ya, mereknya gitu. Saya sudah lama dandani jadi sudah tidak hafal merek gitu. Nah, apalagi sekarang di Semarang toko-toko yang dulu saya biasa beli itu udah pada tutup gitu kan. Seperti Chandra itu udah pada tutup lah itu. Jadi kalau mau beli mana lagi nih ya, harus cari. Nah monggo Bu Rani ya bisa di-share pengalamannya ke ibu-ibu. Nah, itu menarik sekali ya, ya gitu. Nah, kalau ibu-ibu mau pakai face painting atau body painting ya, misalnya buat gambarin tangan misalnya kan, nah, pakai body painting gitu. Nah, kalau misalnya gambarin wajah ya pakai face painting gitu. Itu aman. Face painting kan juga warnanya macam-macam ya Bu ya, putih, hitam,
hijau, biru. Nah, mau buat warna apa itu ada. Gitu. Misalnya ibu-ibu buat karakter apa itu ketek itu ya. Nanti ada yang ketek biru, ada yang ketek hijau, ada yang ketek abang. Nah itu bisa itu pakai face painting aman. Gitu. Nah, sarungnya bapak enggak benar. Begitu Bu Risna. Oh ya, ya itu yang paling gampang aman gitu ya Bu ya. Udah pokoknya monggo lah orang tua mau make up di mana nanti sampai sekolah sudah jadi gitu ya. Ya bisa gitu pun. Ya minimal misalnya kalau enggak dasar saja lah pakai bedak saja lah tipis gitu, enggak apa sih ya bisa gitu. Baik, monggo ibu-ibu. Ada lagi tadi sepertinya ada nggak jadi pun ya. Nah ini kadang ada yang total, ada yang cuma bedak lipstik. Nah ya itu Bu ya. Nah juga kita kan tidak bisa apa namanya menyamakan ya, tapi ya monggo lah itu kebijakan masing-masing sekolah gitu. Oke. Baik begitu ibu-ibu. Nah juga jika tidak ada yang diceritakan atau disampaikan lagi saya kira cukup ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Itu insya Allah ya kita bertemu lagi, kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat siang Bapak.